Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Semi. Hari ini kita akan belajar sistem gerak pada tumbuhan. Marilah sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, anak-anak setelah mempelajari materi ini nanti harapan Ibu kalian dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu menjelaskan gerak tumbuhan dan faktor yang mempengaruhinya. Gerak pada tumbuhan yaitu kemampuan organisme untuk merespon stimuli dari lingkungannya, disebut juga iritabilitas. Nah, berdasarkan pada asal rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak higrosopik, gerak etionom, dan gerak endonom. Yang pertama, kita akan membahas gerak higroskopis adalah gerak pada tumbuhan yang timbul karena adanya pengaruh perubahan kadar air. Gerakan semacam ini ditemukan pada gerak membuka dan menutupnya sel-sel anulus pada sporangium tumbuhan paku, gerak membuka dan menutupnya gigi peristom pada sporangium lumut, kemudian pecahnya kulit buah pada tumbuhan polongan dan pacar air dewasa, kemudian merekahnya kulit buah-buahan yang sudah kering. Untuk selanjutnya yaitu gerak etionom atau esionom, yaitu gerak sebagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Rangsangan eksternal yaitu cahaya, sentuhan, zat kimia, air, gravitasi, dan lain-lain. Macam-macam gerak etionom yaitu ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan akibat adanya pertumbuhan yang arahnya mendekati atau menjauhi sumber rangsang. Jika arahnya mendekati sumber rangsang disebut tropisme positif, sedangkan jika menjauhi disebut tropisme negatif. Berdasarkan macam rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fototropisme, geotropi, tikmotropi, hidrotropi, kemotropi, termotropi, dan galvanotropi. Fototropisme atau heliotropisme adalah gerak tidak bebas anggota tubuh mendekati atau menjauhi rangsangan yang berupa cahaya matahari. Jika arah geraknya mendekati sumber rangsangan disebut fototropi positif. Contohnya yaitu gerak batang yang selalu menuju sumber cahaya matahari. Dan jika arahnya menjauhi disebut fototropi negatif, yaitu gerak tumbuh ujung akar. Nah, ini adalah gambar gerak fototropisme. Ini adalah contoh fototropi positif ya, yaitu gerak tumbuhan tanaman yang menuju ke sinar matahari. Nah, mungkin kalian sudah ada yang pernah mempraktekkan ini. Kemudian selanjutnya adalah geotropi, adalah gerak tidak bebas bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Ada 2 geotropi, yaitu geotropi positif, contohnya yaitu gerak tumbuh ujung akar, dan geotropi negatif, contohnya yaitu gerak tumbuh batang. Nah, kalian bisa amati ini ya, gerak tumbuh akarnya dan gerak. Kalau yang A itu adalah gerak akar, kalau yang B adalah gerak batang. Kemudian selanjutnya adalah tikmotropi atau haptotropi, adalah gerak membeloknya arah pertumbuhan bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan yang berupa sentuhan. Contohnya yaitu gerak sulur
pada tumbuhan famili Cucurbitaceae seperti Beligo dan Markisa. Kalian tahu kan tanaman Markisa ya? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hidrotropi, adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsangan air. Contohnya yaitu gerakan akar yang selalu berusaha menuju daerah yang cukup air. Nah, ini adalah contoh gambar geotropisme positif dan tigmotropisme ya. Nah, geotropisme yaitu tumbuhnya akar ke pusat bumi, kemudian tigmotropi melilitnya sulur. Kemudian selanjutnya adalah kemotropi, adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh bahan kimia. Contoh gerak ujung akar menuju lapisan tanah yang kaya unsur hara. Kemotropisme positif, contohnya yaitu saat akar menuju zat makanan dalam tanah. Kemotropisme negatif, contohnya yaitu saat akar menjauhi racun. Kemudian gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Macam-macam gerak nasti berdasarkan jenis rangsangannya, yaitu ada fotonasti, merupakan gerak nasti yang rangsangannya berupa cahaya, contoh yaitu mekarnya bunga pukul 4, Mirabilis jalapa, yaitu sekitar pukul 16 atau 4 sore, dan bunga pukul 9, Portulaca grandiflora. Kemudian seismonasti adalah gerak membuka dan menutupnya daun majemuk yang disebabkan adanya getaran atau sentuhan. Contohnya yaitu Mimosa pudica, putri malu, bila disentuh akan menutup dan tampak seperti layu. Kemudian niktinasti adalah gerak menutupnya daun tanaman karena pengaruh gelap atau gerak tidur. Contoh daun Leguminacea atau tanaman berbuah polongan dan daun bunga kupu-kupu akan menutup karena pengaruh gelap atau menjelang malam. Kemudian termonasti dan fotonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti karena adanya pengaruh suhu, sedangkan gerak fotonasti adalah gerak nasti karena pengaruh cahaya. Contohnya yaitu mekarnya Mirabilis jalapa, bunga pukul 4, bunga waru, bunga mentimun, labu yang hanya mekar pada jam-jam tertentu, sekitar pukul 16-17. Kemudian gerak mekar bunga-bunga tersebut karena berbagai faktor yang saling terkait, yaitu cahaya, suhu, dan kelembapan udara yang menyebabkan perubahan turgor pada bunga sehingga bunga itu. Gerak kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan beberapa faktor sekaligus yaitu kadar CO2, temperatur, dan kadar ion Ca. Contoh gerak membuka sel penutup pada stoma atau mulut daun pada siang hari dan menutupnya pada malam hari. Berbagai faktor yang mengatur membuka menutupnya mulut daun adalah cahaya, suhu, air, dan zat kimia atau enzim. Gerak taksis adalah gerak bebas atau pindah tempat seluruh tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi sumber rangsang. Jika arahnya mendekati disebut taksis positif, jika menjauhi disebut taksis negatif. Gerak ini hanya dijumpai pada tumbuhan rendah atau bagian tumbuhan tinggi. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak taksis dibedakan menjadi beberapa macam, yakni yaitu fototaksis adalah gerak bebas tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Gerak ini dijumpai pada tumbuhan hijau bersel satu dan pada spora jamur jenis tertentu. Contohnya yaitu Euglena dan Chlamydomonas, sejenis alga hijau bersel satu, bergerak ke arah cahaya. Contoh gerak sitoplasma, gerak kloroplast pada sel-sel daun lidah buaya, dan selaput umbi lapis bawang merah, serta gerak melilitnya batang kacang panjang
gadung, dan ubi. Nah, anak-anak, materi hari ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih atas antusiasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.